teater itu bukan tempat untuk mencari popularitas. Teater juga bukan tempat untuk mencari kesempatan untuk jadi bintang. Tapi teater tempat untuk mengasah keseimbangan hidup antara jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasib Al-Mashkur, bukan pendiri, tapi lebih kepada perintis awal teater tangga di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sekarang berposisi di Wonogiri sebagai aparatur sipil negara, istri satu, juga alumni teater tangga, anak satu. Tidak mau bergabung. Merintis itu kan berarti kan berbarengan ya, kurang lebih ya, karena sama-sama dulu sama siapa aja kalau dulu? Dulu ada 3 orang yang memulai membuka aktivitas teater itu. Saya, Nana Zarkowi, terus kemudian ada teman dari Bandung yang memang kita minta untuk hadir membersamai kita mengenalkan teater. Namanya itu teman Nana itu. Apa yang lali ya? Bukan dari kampus kita? Bukan. Oh. Teman aja, kemudian bermain di kampus, juga enggak studi, cuman dia main aja, kan, teman aja. Jadi mereka yang berteaternya begitu. Tapi sebelumnya kan kita sudah memulai dengan aktivitas yang lain selain teater itu. Yang justru itu memulai perkumpulan kita sebagai penggerak dunia kesenian di kampus ya. Kita bentuk forum sastra budaya waktu itu. Jadi FOSA berjalan beberapa bulan atau mungkin ya 1 tahun nanti itu. Terus ternyata animo teman-teman untuk diskusi itu juga ternyata tidak sebagaimana ekspektasi kita. Oke. Nah, teman-temannya diskusi paling 5-6 orang. Terus sebenarnya intensitasnya untuk menarik itu juga sebenarnya asik gitu loh. Ya. Kemudian Nana ini mulai melontarkan ekspresi teater waktu itu. Kemudian dilihat, baik kita ingin teater ya. Nah, terus kemudian ada teman dia, berlatihlah bersama dengan itu temannya Nana itu. Nah, ini kita belajar. Setelah saya coba mencari beberapa informasi dari mana teater itu dijalankan dan pola-pola latihannya, mulai dari teman-teman di ISI, kemudian teman-teman di Gandrik, Mas Jujuk dan sebagainya itu. Alhamdulillah dengan ilmu yang selalu berkembang ya, saya juga belajar terus dengan itu. Belajar terus, kita berjalan. Dulu sempat kita itu cari anggota itu yang daftar itu sampai 120 orang. Kita 10 orang sampai Kewalahan itu. sampai luar biasa. Ini latihan juga terus ngatasi carane itu. Tapi alhamdulillah mereka kemudian terdistribusi dalam berbagai macam spesifikasi dan minat masing-masing. Ada yang ternyata minatnya di musik, ya udah kita dorong mereka ke musik. Ada yang mereka minatnya di sastranya, kita dorong mereka ke sastra. Ada yang di drum band, ya kita bentuk drum band itu. Sehingga kita waktu itu kita bisa kolaborasi bareng-bareng gitu. Drum band, drum pop, terus kemudian musik, kemudian paduan suara. Nah, ya, termasuk teman-teman Mapala. Ya, teman-teman Mapala itu dekat sama kita karena ya itu mereka yang jiwanya di luar itu bisa kita ambil, kita manfaatkan untuk mengeksplorasi
dunia mereka, tapi untuk kebutuhan kita. Asik ya, prosesnya di awal-awal itu. Padahal situasi waktu itu kalau kita dengar-dengar karena kan belum ngerasain situasi politik lagi berantakan dan lain-lain. Tapi sebelum ngobrol ke sana nih Kang, kita nih sebenarnya penasaran untuk apa sih yang membuat Kang Najib itu aktif banget gitu. Maksudku di era mahasiswa zaman itu memang kayaknya wajar ya, tapi kan nggak juga semua. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kelihatan potensinya udah jadi perintis, udah atau membersamai teman-teman yang lain membangun sesuatu. Masa kecilnya Kang Najib tuh gimana ya? Sebenarnya saya itu belajar dari pendidikan yang tidak linear. Oke. Dari aspek kehidupan keluarga, kami keluarga besar, kami terbiasa bebas untuk mencari dan mengekspresikan diri di dalam kehidupan sosial. Di fase-fase usia SMP, saya mulai ketemu sama, kalau orang Jawa namanya tirakat tuh, karena ada puasa. Saya mulai mencoba untuk puasa Senin dan Selasa. Saya mulai, oh ini asik loh, merasakan menemukan kenikmatan puasa. SMP ini saya di sekolah kan di sekolah yang bernuansa Islam atau ya sampai Muhammadiyah, Oke. yang tingkat SLTA, saya bisa masuk di sekolah negeri, sekolah favorit di SMA. Ya, saya jadi masuk di SMA 1. Ikut organisasi nggak waktu sekolah-sekolah SMP? Iya, saya SMP ketua OSIS, SMA ketua OSIS. Iya, Dari dulu berarti. ya pulung lah itu. Mergoliannya lah gelem tak gitu. Waktu itu pengennya saya ke IAIN, Bukan ke WMI dulu bukan berarti ya? WMI dulu. Oke. IAIN, Win sekarang ya, guys. UIN, UGM. Jadi saya dulu kan cita-citanya naik iso kuliah saya double gitu. Double degree ya? Ya, double. Nah, saya ngambil itu UGM. Saya pengen, waktu itu saya ngambil jurusan geologi, teknik geologi. Terus yang di IAIN itu yang usuluddin. Tapi kedua-duanya nggak diterima proposal saya, dan uji kemampuan saya nggak sampai sana. Kata WMY memanggil, jadi bukan atas tes, tapi atas panggilan. Surat dipanggil nama saya, terus kemudian mungkin loh ya, kerjasama dengan IAIN dosen itu, pendaftar yang daftar di sana kemudian diminta, termasuk anak saya itu jalur prestasi, jadi nggak tes, Undangan lah ya. undangan. Saya sempat mampir juga di pondok pesantren Munawir Rabi'a itu sebelum saya masuk di UNY. Saya sudah 1 tahun lah di tahasuss saya. Ya. Asik. Kalau kuliah itu tetap saya tidak punya semangat harus ini, enggak. Iya, ambisinya nggak ada. Iya, bukan nggak ada ambisi. Saya harus menjalani. Saya harus menjalani, dan cara saya untuk menjalani, saya tidak main-main gitu loh. Oke. Jadi ketika saya menjalani sudah benar, saya selalu tidak main-main. Dulu sempat terjadi anomali juga sih ya. Fakultas agama, anggur sabun, ya kan? Gitu. anggur kencing-kencing, kemana sepeda. Dulu yang paling ini pernah terlontar secara langsung itu dosen Pancasila dari UGM. Saya datang memang agak terlambat, nah itu masuk dengan formal begitu. Ditanya habis pentas dari mana Mas? Di Fakultas Agama, materi inti pendidikan agamanya nggak terlalu banyak kecuali bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab memang benar-benar baru. Yang menurut saya kejutan itu di akhir sesi kuliah itu kan kita diberikan sertifikat mahasiswa berprestasi untuk
lulus mahasiswa berprestasi, lulus kalau mahasiswa berprestasi. Tapi ya di antara teman-teman waktu itu memang IP saya tertinggi waktu itu. Kenapa namanya teater tangga? Ya, Dari yang simpel dulu lah. ya karena memang kita dulu berkegiatannya di bawah tangga. Dulu kan di kampus itu kan ada tangga yang buat masuk ke kelas-kelas kuliah gitu kan. Nah, kita berlatihnya di itu. Sebenarnya lebih tepatnya mungkin hall ya. Oke. Hall ya. Cuman waktu itu memang di bawah tangga. Dan ya kita pengen golek jeneng apa ya, nama apa ya. Terus teater tangga wae kan. Ya ora apa. Nah, digawe rodok tenanan ngopo kok ning tangga. Ya gitu. Gambarannya kita kelas tangga itu sebagai pijakan kita untuk bisa bergerak naik ke atas. Secara filosofis Nah, gitu. sebenarnya malah bener-bener di bawah tangga. Iya, harus di bawah tangga itu. Di bawah, latihannya di bawah tangga karena dulu kita belum punya sekretariat. Bener latihan toh ya. Latihan. Oke. Kita ngobrol, latihan. Nah, terus setelah jalan beberapa periode, kemudian kita diberikan ruang. Nah dulu tujuannya tuh kenapa Kang untuk buat teater tangga? Selain dari memang suka aja berkesenian gitu, apakah ada tujuan lain nih? Kayak semisal kita pernah dengar ada dulu itu kelompok-kelompok yang memang diadakan untuk propaganda atau apalah gitu, hal-hal yang memang sifatnya dulu mungkin pemberontakan atau apa gitu. Kalau saya pribadi senang itu enggak. Saya itu bukan orang yang belatar pendidikan senian. Iya sih. Tapi saya itu menyadari bahwa manusia itu butuh seimbang. Nah, salah satu bentuk keseimbangan itu adalah menjaga dinamisasi dan kehidupan jiwa kita. Jadi kalau orang berkata jujur, berani jujur, menurut saya itu adalah orang yang hebat, orang yang seimbang, orang yang dunia dalam dan dunia luarnya hidup gitu. Ya. Nah, ini yang tidak banyak disadari oleh sebagian besar teman-teman mahasiswa. Mereka datang ke kampus, belajar, pulang, kemudian main sama teman dan sebagainya, teman kos atau teman sepermainan, jajan, kembali lagi pulang. Karena saya lihat mahasiswa pun datang ke perpustakaan itu nggak banyak. Oh gitu. Oh iya. Buat dihitung, saya ingat saya lulus berapa kali datang ke perpustakaan. Saya pikir ini mau apalagi sudah didukung. Enggak banyak. Maka kita dulu kalau main ya perpustakaan, meskipun nilai buku neng ora tahu rampung diwaca, tapi kan delok buku itu lumayan. Buku masa buku apa itu kan sudah mempunyai mempunyai spirit yang berbeda itu. Dulu saat di teater tangga, Kang Najib itu adain kegiatan apa aja dan pernah jadi bagian apa aja saat bermain basah? Ceritain dong. Iya, saya di teater tangga itu yang jelas penulis naskah. Okay. Kemudian ya paling sering sutradara memang. Yang ketiga bermain itu di beberapa kesempatan. Saya kalau tidak salah ingat main sinetron Ciblek di TVRI. Apa judulnya? Ciblek. Oke, kita cari. Ciblek itu dari akronim Cilian Petang Melek. Oh, ya. Saya waktu itu jadi ya semacam wartawan itu namanya Majoy. Saya punya sasaran, ada seorang wanita itu kok keluarnya sering malam, pulangnya sering pagi. Nah itu yang saya intai gitu, wartawan itu. Kemudian yang kedua, kita pernah tampil dramatisasi puisi sama novel Mbak Ii Triulami. Itu kita pernah di TVRI juga. Itu paket khusus Ramadan kalau nggak salah. Jadi 1 bulan.
Enggak, artinya dia tampilan untuk paket pengantin. Oh, untuk paket banget. Dan hari punya program paket pengantin, nanti kita ikut isi. Kemudian yang kita mandiri ingin punya program untuk televisi tapi nasional kan, yaitu 4 orang, 3 orang, saya, Mas Akmar, Ahmad Arif Bella, kemudian Mbak Yuni. Jadi kita ke Jakarta waktu itu buat proposal dan sebagainya, ngajukan kita punya ini, ada ini, itu mau enggak, mau ambil enggak. Kita tawarkan si Indosiar, kita tawarkan RCTI. Ini ternyata yang nangkep CPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Saya udah, kita terima itu dan proses. Syutingnya di mana? Syutingnya di beberapa tempat di Jogja. Nah, ada di PPPG Kesenian, ada di Masjid Suhada, terus kemudian ada di Parangkusumo. Dulu kita minta naskahnya Cak Nun yang beliau saat itu sampaikan. Ini judulnya apa ya? Kearifan dan Penjual Kacang. Kacang, Canggodok. Jadi karena itulah, kemudian teater itu bisa menerobos ke banyak lembaga kegiatan kemanusiaan. Lalu kita minta diganten, ada si teman-teman paduan suara gitu. Dan kita merasa yang punya kampus loh. Iya, bocah. Bintang film lah nih. Yang paling utama ya kita ya karena waktu itu hubungan kita kan langsung ya. Jadi antara pimpinan, rektorat, kemudian rektor itu kan bisa komunikasi langsung dengan kita itu. Kalau misalnya saya kebetulan pengen garap itu, saya langsung bisa ketemu rektor 3, langsung bisa ketemu Pak Rektor. Dan ya karena hubungan yang sudah baik itu kita jadi nyaman ya, jadi mudah. Dan alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah kita punya sisa keuangan untuk kehidupan UKM kesenian itu 15 juta dari pentas itu. Oh iya, di era itu ya, uang kas jadinya ya. Iya, 15 juta. Dialokasikan ke mana? Ya pokoknya kita disucikan di lembaga kegiatan mahasiswa yang lain. Ya kita mungkin organisasi nirlaba itu. Tapi ya jangan sampai kita nggak punya uang untuk simpanan proses gitu. Betul sekali. Ini pertanyaan selanjutnya nih Kang. Dulu Teater Tangga itu sempat jadi juara umum lomba teater. Iya nggak? Iya. Bener ya? Benar. Terus proses kreatifnya itu sama Kang Najib bukan? Waktu itu. Akhirnya sama saya. Oh gitu. Jadi sebelumnya belum? Jadi gini, ceritanya itu gini. Saya dapat informasi Festival Teater Remaja Sejateng DIY itu saat saya sudah menuliskan sesi-sesi awal skripsi saya. Oke. Nah, akhirnya proses awal saya persiapkan dulu. Terus setelah strukturnya itu jadi jalan, saya lihat kan tinggal meneruskan prosesnya. Nah itu saya serahkan kepada koas saya. Waktu itu Hilal Al-Anudi, mahasiswa HI, Sipol, saya serahkan dia. Jalan beberapa periode, 3-4 kali latihan. Dia kemudian, aku rasa sanggup aku rasa sanggup nih.
Lah saya dengan terpaksa, pada saya itu kan saya pengen kaset ya, nah itu 5 tahun rampung lah sekolah. Akhirnya saya turun kembali. Ya. Skripsi saya tinggal sebentar, saya teruskan. Kesutradaraan berarti ya. Iya, penyutradaraan dan sebagainya. Lanjut sampai pentas. Alhamdulillah kita dapat penghargaan 4 kalau nggak 5 ya. Wah, Penampil terbaik, sutradara terbaik, ilustrasi musik terbaik, penata artistik terbaik, aktor terbaik, putra putri. Pentasnya diisi. oh diisi, oke. Isi. Diisi dulu itu ada teater APMD, ada ya teater-teater remaja itu lah. Alhamdulillah itu juaranya cukup banyak lah ya ininya Ya, piagamnya. piagamnya saya ada 2 piagamnya. Penata artistik dengan sutradara. Ini Kang yang terakhir itu soal kedepannya. Cita-cita Kang Najib diingat semenjak dulu kita tadi udah flashback dan lain-lain gitu. Kedepannya ini Kang Najibnya berharap gimana sih untuk masa depan ya, generasi yang akan datang gitu. Bukan cuma hanya untuk teater mungkin ya, untuk secara general dan spesifik nanti ke teman-teman. Iya. Mahasiswa itu aset intelektual, aset masa depan, dan aset kehidupan berbangsa dan negara. Karena dia aset, maka jangan pernah menyepelekan apa yang dia lakukan saat ini untuk dijadikan modal kehidupan depan. Kalau kamu berharap bangsamu, kehidupanmu, dirimu itu mau baik di masa depan, maka sekarang kamu harus berbuat sangat baik atau bukan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu motivasi pribadi ya. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang itu tidak akan pernah pasti berdampak pada kehidupan kamu juga. Dan ke depan pasti kamu akan dapat sesuatu yang cita-cita itu dekat. Oleh karena itu, kami semata buat sesuatu yang produktif untuk apapun potensi yang kamu punya, intelektualitas, spiritualitas, kehidupan sosial. Kalau kamu bisa cari sedemikian rupa, dan kamu itu pantas menyongsong masa depan untuk berhasil itu loh. Yes. Ya, karena kalau sekarang tidak menemukan itu kan berarti menemukannya kapan? Padahal ini sudah jelas-jelas harapan masa depan kan. Timingnya gitu. Iya. Atau paling tidak harapan istri atau suami. Kan? Karena mau milih laki-laki yang bertanggung jawab, bahasa sederhananya milih anak teater. Wah, Kan gitu sederhananya. ini Instagramnya bagus. Kalau mau pilih calon suami yang bertanggung jawab atau istri yang bertanggung jawab, ya pilih anak teater. Karena dasarnya tahu kan. Ya. Karena dasarnya dimulai dari yang benar dulu. Teman-teman yang ingin masuk di teater, saya pesan sejak awal, teater itu bukan tempat untuk mencari popularitas. Teater juga bukan tempat untuk mencari kesempatan untuk jadi bintang. Jadi teater tempat untuk mengasah kesetimbangan hidup antara jiwa dan raga. Maka di dalam proses berteater, jadilah orang yang hidup, emosinya hidup, raganya hidup, sehingga proses itu menjadi dinamis karena Anda bagian dari kehidupan proses itu sendiri. Agar Anda tidak hidup mengharap disuruh, nah berarti Anda harus merubahnya menjadi orang yang berproses untuk berteater. Nah, yang diharapkan kehadiran Anda itu memberi, bukan menerima. Nah, maka proses dinamis itulah yang sejak awal saya dorong pada teman-teman untuk selalu jadikan sebagai bagian penting dalam kehidupan teater. Masuk teater asik. Masuk teater asik. Masuk teater asik. Bisa mau masuk teater ya, Asik.